萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Peluit pedang yang jelas terdengar di langit. Segera, cahaya pedang pelangi muncul dari gunung di belakang Misty Cloud Sect. Dalam beberapa napas, itu muncul di langit di atas tanah terbuka yang berantakan ini. Cahaya pelangi tersebar, mengungkapkan sosok manusia di dalamnya. Dia mengenakan gaun hitam. Rambutnya yang halus dan hitam dengan lembut mengalir di pundaknya, melewati pinggangnya yang cantik dan berkumpul di dekat punggungnya. Alis wanitanya tampak seperti gambar sementara kulitnya seperti es salju. Wajah cantiknya agak kurus tapi itu secara kebetulan membentuk postur sempurna yang menyebabkan orang tanpa sadar mengeluarkan pujian di dalam hati mereka. Gadis yang cantik. Wanita yang tiba-tiba muncul juga kaget karena kekacauan di tanah terbuka. Tatapannya segera beralih ke Yun Yun di langit yang menatapnya dengan ekspresi kaget. Wajah cantik yang terkena pukulan segera mengungkapkan senyum yang bergerak hati. Suara jernih yang dipenuhi kesenangan terdengar dari langit. Guru. Yanran, kamu benar-benar telah menembus gerbang kehidupan dan kematian? Yun Yun sangat bersukacita saat dia melihat wanita yang sedikit lebih dewasa dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Mendengar bagaimana Yun Yun dialamatkan, wanita yang muncul secara mengejutkan adalah orang yang memiliki hubungan tak terpisahkan dengan Xiao Yan, yaitu Nalan Yanran. Sayap Douki di Nalan Yanran kembali mengepak sedikit saat ia dengan cepat bergegas ke sisi Yun Yun. Tatapannya menatap sekelilingnya sebelum dia menekan alisnya dan bertanya, "Guru, apa yang telah terjadi pada Misty Cloud Sector?" Senyum di wajah cantik Yun Yun ditarik sedikit ketika dia mendengar ini. Suaranya agak sedih ketika dia berkata, "Yanran, Misty Cloud Sect mungkin sudah selesai." Tubuh indah Nalan Yanran bergetar. Dia juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Tatapannya dengan cepat menyapu di tanah terbuka secara detail dan matanya segera menyusut saat mereka berhenti di atas Yunshan dan para sesepuh yang telah kehilangan nyawa mereka di tanah terbuka. Shock melayang ke matanya. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan mendesis, "Siapa yang melakukan ini?" Mata Nalan Yanran berbalik ke arah langit sementara mulutnya mengucapkan kata-kata ini. Dia tiba-tiba menegang saat dia menghadapi sosok berjubah hitam yang agak familiar itu. Tatapannya membawa beberapa ketidakpercayaan karena perlahan-lahan bergeser ke atas sebelum akhirnya berhenti di wajah yang ditutupi dengan jejak darah. "Kamu adalah Xiao Yan? Mengapa Anda ada di sini?" Meskipun wajah itu tertutup oleh darah segar, Nalan Yanran masih bisa segera mengetahuinya. Dia menjerit terseduh-seduh ketika melakukannya. "Tidak disangka Anda juga telah mencapai tahap ini setelah tidak melihat Anda selama beberapa tahun." Xiao Yan juga agak terkejut ketika dia mempelajari Nalan Yanran. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terakhir ini juga berada di puncak kelas Do Wang saat ini. Selain itu, melihat fluktuasi auranya, itu sebenarnya memiliki jejak mampu melakukan terobosan ke kelas Do Huang kapan saja. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan ini. Dia telah berlatih dengan getir selama 3 tahun dan mendapat bantuan dari menelan api hati jatuh untuk mencapai tahap ini. Tidak disangka kalau wanita ini, meskipun douki di tubuhnya mungkin kuat, itu tidak benar-benar miliknya. Dari kelihatannya, dia sepertinya mewarisi beberapa kekuatan. Hanya ketika dia benar-benar telah menyempurnakan kekuatan ini, dia akan dapat mengendalikannya dengan sempurna. Dari kelihatannya, ini harus menjadi semacam warisan dari Misty Cloud Sect.
keberuntungannya memang cukup bagus. Yao Lao di samping perlahan berbicara. Mengingat matanya yang tajam, dia secara alami dapat melihat situasi di dalam tubuh Nalan Yanran dalam sekejap. Xiao Yan hanya menghela nafas lega ketika mendengar Yao Lao mengatakan ini. Tidak peduli bagaimana dia tumbuh, dia masih memiliki keinginan untuk bersaing dengan wanita yang hampir menjadi istrinya. Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Misty Cloud Sect? Nalan Yanran perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia sepertinya langsung memahami sesuatu saat tangannya yang lembut menunjuk ke bawah dan berbicara dengan marah. Xiao Yan, kamu bisa datang dan mencariku jika kamu punya masalah. Mengapa Anda harus menemukan masalah dengan Misty Cloud Sect? Hal itu telah lama diselesaikan. Tidak disangka bahwa Anda sebenarnya tidak melupakannya. Apakah Anda masih dianggap sebagai seorang pria? Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tidak perlu disalahkan atas segalanya. Anda tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan itu. Xiao Yan suara acuh tak acuh saat ia melirik Nalan Yanran yang marah. Misty Cloud Sect telah menyebabkan ayahku menghilang, kakakku menjadi cacat, dan bahkan nyaris membunuh setiap anggota klan Xiaoku. Mengingat perseteruan darah ini, apakah Anda mengharapkan saya bertindak seperti orang suci dan dengan murah hati melupakan tindakan seperti itu? Jika seorang pria bertindak seperti ini, apa bedanya dia dengan seorang pengecut? Wajah cantik Nalan Yanran berubah sedikit ketika dia mendengar suara dingin Xiao Yan yang hampa dari perasaan apapun. Dia berbicara dengan suara yang dalam, Anda berbicara omong kosong. Mengingat posisi Misty Cloud Sect kami di Kekaisaran Jiama, bagaimana mungkin kami melakukan hal-hal itu kepada klan Xiao? Gurumu ada di sampingmu. Mengapa kamu tidak membuka mulutmu dan bertanya? Dengan begitu, kamu akan tahu apa saja yang dilakukan oleh Misty Cloud Sect yang kamu ucapkan selama beberapa tahun ini. Xiao Yan dengan mengejek menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tatapan Nalan Yanran beralih ke Yun Yun di sampingnya ketika dia mendengar ini. Yang terakhir, bagaimanapun, mengalihkan pandangannya menjauh dari wajah cantik Nalan Yanran yang agak pucat. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mendesis, saya juga telah ditahan rumah selama beberapa tahun ini. Hal-hal itu semuanya dilakukan oleh guru agung Anda dalam kegilaannya. Kepala Nalan Yanran segera merasa pusing ketika mendengar kata-kata pengakuan oleh Yun Yun. Apa yang terjadi pada Misty Cloud Sect selama beberapa tahun ini? Mengingat posisi luar biasa Misty Cloud Sect, bagaimana mereka bisa melakukan tindakan yang kasar dan tidak masuk akal seperti bandit? Sebelumnya, guru agung Anda dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Namun, pada akhirnya, arwahnya dengan paksa direnggut oleh setan ini. Roh dari beberapa sesepuh lainnya juga ditelan oleh itu. Kemarahan sekali lagi melonjak ke wajah Yun Yun yang cantik ketika dia berbicara tentang ini. Dia menoleh dan menghadapi pelindung Wu, yang mengenakan armor hitam gelap yang aneh. Dia tergantung di langit dan berbicara dengan marah. Meskipun jantung Nalan Yanran sekali lagi terkejut ketika dia mendengar Yun Yun menyebutkan bahwa Yun Shan dikalahkan oleh Xiao Yan, tatapannya dengan cepat berbalik ke arah pelindung Wu di langit. Matanya menyipit dan wajahnya yang cantik perlahan menjadi serius. Dia bisa merasakan bahwa orang misterius ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Guru, apa yang sebenarnya terjadi? Saya akan menjelaskan kepada Anda setelah semuanya selesai. Sekarang, kita harus membalas dendam kepada para tetua yang semangatnya telah ditelan terlebih dahulu. Yun Yun melambaikan tangannya. Wajah cantiknya dengan cepat menjadi dingin saat tatapannya menyapu kabut putih yang telah melonjak keluar dari murid-murid Misty Cloud Sect di bawah. Dia memutar kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam ke Nalan Yanran. Yanran, bantu saya mengontrol formasi. Iya guru. Meskipun Nalan Yanran agak tidak berdaya dalam pertemuan seperti kejadian yang tak terduga setelah meninggalkan retretnya, dia memilih untuk segera mengikuti kata-kata Yun Yun.
Yun Yun tidak menunda lagi ketika dia melihat Nalan Yanran mengangguk. Segel tangannya segera berubah dan tak terhitung jumlah kabut energi berwarna putih yang menyebar di bawah dengan cepat melayang naik. Akhirnya, mereka berkumpul di sampingnya seperti lautan awan. Yun Yun melambaikan tangannya yang halus saat berada di tengah lautan awan. Hanya 3 tetua yang tersisa juga bergegas dan segera muncul di lautan awan. Tangan mereka melambai dan awan putih dengan cepat berfluktuasi, menghasilkan riak energi yang kuat. Formasi menutup awan matahari. Teriakan dingin itu dipancarkan dari mulut Yun Yun. Segera, lautan awan berfluktuasi dan teraglomerasi menjadi pedang energi besar, lebih dari 100 kaki dalam ukuran dan ditutupi dengan garis awan misterius. Pedang besar itu bergetar sedikit dan energi kuat yang terkandung di dalamnya mengguncang udara sampai sedikit berfluktuasi. Setan, pergi dan mati! Tangan Yun Yun dengan kejam memukul gagang pedang dan pedang besar itu segera bergegas menuju pelindungmu di langit. Anda ingin menangani pelindung ini dengan formasi yang rusak? Kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Pelindungmu menggelengkan kepalanya dengan jijik ketika dia melihat pedang raksasa yang ditembakkan sambil membawa aura pedang yang tajam. Dia segera mengeluarkan senyuman dingin dan gelap sebelum melambaikan lengan bajunya. Kabut berwarna hitam yang aneh bergegas keluar dari lengan bajunya sebelum menutupi pedang besar di dalamnya. Kabut berwarna hitam tampaknya mengandung kemampuan yang sangat korosif. Saat kabut hitam membuat kontak dengan pedang awan besar, itu dengan cepat mengkorosi semua energi besar yang terkandung dalam yang terakhir. Di bawah ini korosi yang tidak biasa dari kabut hitam, Yun Yun kehilangan hubungannya dengan pedang yang sangat besar. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan pedang berwarna awan yang sangat besar dengan cepat menjadi redup sebelum benar-benar menghilang. Serangan kuat yang mengumpulkan semua kekuatan para ahli dari Mystic Cloud Sector sebenarnya tidak memiliki efek sekecil apapun pada pelindung Wu saat ini. Ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran berubah sedikit ketika serangan itu benar-benar tidak berguna. Kekuatan pelindung Wu telah jauh melebihi harapan mereka. Sialan! Yun Yun dengan gusar mengatupkan gigi peraknya tetapi tidak mau menyerah. Segel tangannya bergerak dan lautan awan sekali lagi berfluktuasi tiba-tiba. Lalat yang menjengkelkan. Wajah pelindung Wu juga tenggelam ketika dia melihat Yun Yun menyerang sekali lagi. Serangan berulang dari yang sebelumnya telah menyebabkan dia menjadi sedikit kesal. Dia segera mengeluarkan teriakan yang rendah, gelap, dan dingin. Energi gelap yang luar biasa dan tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, ia membentuk tangan berwarna hitam besar. Lebih dari 100 kaki di udara. Akhirnya, ia menghantam keras ke arah posisi di mana lautan awan berada. Bang bang bang, suara itu muncul satu demi satu. Sidik jari energi berwarna hitam sangat cepat. Dalam hanya sekejap mata, itu muncul di atas kepala Yun Yun dan yang lainnya di depan mata mereka yang terkejut. Itu dengan cepat menebas dengan marah. Energi menakutkan yang meletus pada saat itu menyebabkan Douki bahwa murid-murid Mystic Cloud Sector diaglomerasi untuk diguncang sampai pecah. Bruk bruk bruk, suara itu memekakkan telinga. Murid-murid Mystic Cloud Sector di bawah ini juga terlibat ketika lautan awan pecah. Segera, sebagian besar orang di bawah menampilkan wajah pucat saat mereka tanpa sadar mengeluarkan seteguk darah segar. Yun Yun, Nalan Yanran, dan tokoh lainnya di langit dengan cepat mundur. Mereka hanya menstabilkan diri sesaat kemudian. Semua wajah mereka sangat jelek. Tidak disangka bahwa orang ini sebenarnya sangat kuat. Kekuatan gabungan mereka tidak dapat melakukan satu pertukaran terakhir dengan pihak lain. Hari ini, surga benar-benar ingin menghilangkan Mystic Cloud Sect kami. Mata Yun Yun yang cerah dipenuhi kekalahan saat kepahitan merembes keluar dari sudut mulut mereka. Nalan Yanran di sampingnya juga mengatupkan giginya dengan erat.
bertemu musuh yang tidak bisa dia lawan dengan saat dia meninggalkan retretnya merupakan pukulan besar baginya. Target pelindung Wu jelas bukan Misty Cloud Sect. Oleh karena itu, ia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan Yao Lao setelah mendorong kembali kelompok Yun Yun. Dia mengungkapkan senyum yang gelap dan dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat yang bergema di langit. Hari ini, tidak ada yang akan lolos. Saya ingin roh dan saya juga ingin orang-orang dari klan Xiao. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.